Film diawali dengan diperlihatkan seorang pengacara junior bernama Max yang akan menjalani meeting, di mana sebelum itu ia pun ditelepon oleh istrinya yang berada di apartemen. Di samping itu, sang anak pun sudah merindu berat dengan Max karena terhitung Max belum pulang 1 bulan lamanya. Di dalam kafe yang sama, kita akan ditunjuk juga kepada kumpulan orang yang turut mengadakan pertemuan. Mereka seperti sedang menunggu seseorang untuk datang ke kafe ini. Dan benar saja, tak lama datanglah seorang pria tua bernama Ellis. Ternyata ia adalah pemimpin dari kelompok ini dan begitu dihormati. Ya, atas dua kejadian yang berbeda, kita akan dibuat fokus kepada apa yang akan terjadi kemudian. Di mana setelah itu Max pun kembali masuk ke dalam untuk bertemu dengan partnernya. Disinilah ia pun sadar akan satu hal bahwa ternyata sang adik yang bernama Jerry turut berada di kafe yang sama. Ternyata si Jerry termasuk ke dalam salah satu orang yang bertemu dengan Alice. Sontak semua mata tertuju kepada percakapan mereka. Dan Max segera diusir oleh Jerry. Jerry mengatakan bahwa ia tak ingin diganggu serta jangan pernah menemuinya lagi. Tentu perkataan ini aneh bagi Max karena selama ia pergi, Jerry rutin datang ke apartemen untuk menjaga anak beserta istrinya. Di sisi lain, Jerry berkata kepada kumpulannya bahwa ia hanya sebatas tahu dengan Max, di mana Max merupakan pengacara junior yang sempat membagikan kartu nama kepada siapapun. Dan ujungnya salah satu kawanan Jerry tertarik untuk meminta kartu nama Max demi berjaga-jaga apabila ada masalah hukum. Malamnya Max masih belum juga pulang karena ternyata ia harus lembur untuk meeting. Perihal hal ini, malam itu pun harus dilewati tanpa kehadiran seorang ayah sekaligus suami. Tapi tak lama, sang istri pun mendengar suara bel dari luar rumah. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah suaranya Jerry. Seperti biasa, anaknya Max senang atas kehadiran sang paman. Namun kali ini ada yang berbeda. Jerry tak datang dengan senyuman, di mana sekujur badannya telah dipenuhi luka serta darah. Dan tanpa diketahui oleh Max, pada malam itulah tepat di depan mata sang istri beserta anaknya, sang adik harus ditembak oleh seseorang. Kemudian ketika pagi, Max masih saja bekerja tanpa henti. Terlihat ia sedang bertemu dengan klien yang tiap hari bertambah tanpa ada habisnya. Hingga suatu ketika, suatu kabar harus datang secara tiba-tiba. Kabar itu pun datang dari gerombolan polisi beserta seorang detektif bernama Santiago. Mendengar kabar kematian sang adik, Max secara terpaksa harus pergi meninggalkan kliennya. Bahkan ia harus mendapat kabar tambahan yang lebih menyayat hati, yaitu istrinya ditemukan meninggal dan anaknya tidak ditemukan keberadaannya. Jelas rasa kesal sekaligus marah benar-benar dirasakan oleh Max. Ia sudah tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata di mana para polisi sampai ketakutan. Mereka takut Max benar-benar murka, meskipun ia sendiri belum tahu pelakunya siapa. Di sini detektif Santiago pun terketuk hatinya untuk membantu Max atas izin dari pihak kepolisian. Ia akan menjalankan tugas ini dengan sepenuh hati tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan jikalau ia harus mengeluarkan dana, maka Santiago rela tanpa keberatan. Hal ini pun turut diketahui oleh Max. Meski Max sudah tidak bisa berkata-kata lagi, lalu sembari ditemani polisi wanita, Max diantar ke TKP. Disinilah ia melihat secara jelas bagaimana brutalnya peristiwa itu tepat di dalam kamar apartemen. Max harus kehilangan istri, anak, dan juga adiknya. Tak ada yang tersisa, terkecuali kenang-kenangan dan juga ceceran darah. Bahkan karya anaknya masih tergambar jelas, meski yang membuat sudah tidak ada. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang membekap mulut Max. Orang itu pun menyuruh Max diam, di mana ternyata ia adalah komplotan dari pembunuh. Tapi orang itu tidak berniat macam-macam, melainkan ia sengaja memberitahu bahwa Jerry yang merupakan calon polisi telah lenyap karena ketahuan menyusup. Disinilah Max pun diberi kunci gudang milik Jerry yang tak diketahui oleh siapapun. Diharapkan dengan begitu Max bisa membalaskan dendam kepada pria bernama Ellis. Tak luput pria itu sengaja membawa granat untuk berjaga-jaga. Tapi granat tersebut bukan buat Max, melainkan akan berguna sebentar lagi. Karena ternyata polisi wanita yang menemani Max telah bekerja sama dengan Ellis. Alhasil setelah Max pergi melalui pintu belakang, polisi wanita itu pun merasa curiga, di mana ia segera naik ke atas serta dibuat terkejut dengan keberadaan pria itu. Malangnya pria tersebut harus menjadi sasaran tembak. Dengan melihat situasi ini jelas sudah bahwa perkataannya memang terbukti ada.
yang bisa ia sisakan terkecuali salah satu tindakan kecil yang berisikan setumpukan amarah. Ya, itu adalah sebuah granat yang sudah ia siapkan untuk mati bersama dengan polisi wanita itu. Kemudian Max telah tiba di gedung rahasia milik adiknya. Gudang yang berada di area pelabuhan itu benar-benar tersembunyi tanpa diketahui Alice sekalipun. Max tidak menyangka bahwa adiknya bisa terlibat dalam sindikat gelap. Dan benar saja, semakin lama Max berada di sini, diketahui sudah bahwa Alice merupakan pimpinan pasar gelap perdagangan organ anak kecil. Di mana untuk penjualan terakhir, Jerry sengaja membawa kabur uang-uang itu serta disembunyikan di dalam gudang ini. Atas kekejaman aktivitas yang baru saja terkuak, Max sudah tidak mau kasih ampun kepada orang-orang itu. Ia tahu bahwa sampai detik ini anaknya belum juga ditemukan keberadaannya. Dan ada satu cara untuk bisa mendapatkan jawaban, yaitu turun langsung ke lapangan. Sembari mempersiapkan senjata, di mana untuk mencari informasi demi informasi, Max hanya mengandalkan pisau lempar yang sudah ia modif sedemikian rupa. Dan tepat pada malam inilah aksi itu akan ia mulai. Di sisi lain, sindikatnya Alice sedang mengadakan rapat. Mereka beraksi secara berpencar untuk mendapatkan anak-anak yang bisa diculik. Sialnya, korban terakhir yang mereka ringkus adalah anak dari Max. Max yang merupakan seseorang pengacara yang mereka anggap enteng, bahkan mereka tak tahu siapa Max sebenarnya dan apa latar belakangnya. Tapi selama fase inilah, Alice terus menyiksa orang secara random, bahkan ia terus kepikiran uangnya yang sudah dibawa kabur. Dan ternyata kelakuan random itu selalu terjadi ketika Alice sedang stres sampai-sampai semua bawahannya mewajari hal tersebut. Setelahnya rapat pun selesai dan mereka berniat pulang. Tapi disinilah salah satu dari mereka harus diejek karena baru saja mendapatkan masalah. Setelah ditertawai sampai puas secara bergantian, ternyata motor milik pria gondrong harus mengalami pecah ban. Mereka pun tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Tapi yang jelas pria itu segera diberikan tumpangan oleh Alice, sedangkan seorang pria baju kuning disuruh untuk membawa sepeda itu. Siapa sangka kesialan harus berpindah tangan, lagi asik-asik kencing, tiba-tiba malapetaka akan segera muncul. Saat itu juga tangannya langsung tertancap pisau, jelas ini menandakan kedatangan Max, di mana Max langsung memulai aksi pertamanya tanpa ampun. Hasil malam yang cukup memuaskan bisa ditutup dengan tewasnya pria itu. Di sisi lain, Alice masih saja memikirkan uang-uangnya yang tak tahu keberadaannya di mana. Ia stres sampai ke ubun-ubun karena saat ini tak banyak yang bisa ia perbuat. Namun disitulah datang para bawahannya sembari membawa mangsa baru. Dari obrolannya, si calon mangsa adalah pria dewasa berkemeja kuning yang membawa kotak paket. Dengan diiming-imingi bisnis malam, pria itu percaya saja bahwa ia akan segera sukses. Di mana saking tak sabar untuk sukses, ia pun sengaja mengangkat kakinya ke meja, selayaknya seorang bos besar. Dari tindakan ini, salah satu anak buah sudah mewanti-wanti dan benar saja, Alice yang melihat hal itu pun tidak bisa tinggal diam. Ia marah besar karena menganggap orang itu tidak ada tata krama. Alhasil, dengan membawa alat pembersih dan selembar plastik, Alice berniat mengelap meja itu. Tapi sebelum dibersihkan, kotak paket yang dibawa pun segera dibuka. Si calon mangsa tidak tahu apa sebenarnya yang ada di paket itu. Sejauh ini ia mengira bahwa itu adalah produk. Di mana setelah paket terbuka, plastik segera dibentangkan dan dengan menggunakan benda dari dalam paket, ditusuklah pria tersebut selayaknya ikan yang terkena kail pancing. Ternyata plastik tersebut sengaja disiapkan untuk menata jasad si pria malang. Kemudian kita dibawa lagi kepada salah satu anak buah yang baru saja pulang. Disinilah ia tidak sadar bahwa ada Max yang sengaja mengendarai mobil secara lamban. Bahkan bukannya lamban, Max berhenti di depannya dengan sengaja. Awalnya Max hanya diam saja ketika diklakson bertubi-tubi. Sampai suatu ketika Max sudah hilang kesabaran dan ia sudah tidak bisa lagi untuk diam. Dengan sedikit gaya, pada akhirnya pria itu harus menjadi korban kedua. Max sendiri tidak mau tergesa-gesa dalam bertindak. Meski sempat dilihat oleh pejalan kaki, ia tetap mengeksekusi secara santai. Slow tapi pasti. Itulah moto utama dari seorang ayah yang kehilangan istri dan anaknya. Yang berujung untuk kali ini, ia segera mengambil HP dari pria itu. Keesokan harinya, Max datang ke gudang Jerry.
Ia pun sengaja menyimpan mobil pria tersebut di dalam gudang sembari melacak jejak dari Alice yang sudah ketahuan lokasinya. Dari sini Max mempersiapkan sebuah kawat yang belum jelas untuk apa, yang mana setelah itulah ia sengaja datang ke markas Alice tanpa ditemani siapapun. Max mau beraksi seorang diri dan tak lama bertemulah ia dengan Alice. Sembari menunjukkan tampangnya, Max terus bertanya mengenai keberadaan sang anak. Tapi Alice tidak mau berbicara apapun, di mana tanpa sadar Max harus kena hantam dari belakang. Lalu Max tersadar dengan kondisi terikat. Ia dibawa oleh salah satu bawahan yang songongnya setengah mati. Tanpa diketahui oleh Alice, bawahan itu sengaja menyiksa Max enak jidat. Ia sengaja memasukkan kawat panas ke selipan kuku dari Max. Tidak cuma di situ, ia mengaku bahwa ia sempat mencicipi istrinya sebelum dibunuh. Tapi di sini Alice pun datang dan ia sengaja melepas Max dari siksaan itu. Bukan tanpa alasan, Alice tidak mau Max mati karena ia butuh informasi terkait lokasi uangnya. Setelah itu diajaklah dua anak buah yang menjadi andalan Alice. Dengan perginya Alice, markas mereka kali ini hanya dijaga oleh satu orang. Dan karena orang ini nyebat terus, Max pun sampai tertidur pulas. Hingga pada akhirnya muncullah pria bersenjata yang menodong bawahan tersebut. Dengan kondisi tidak bisa bergerak, ternyata orang yang menodongnya adalah Santiago. Ya, Santiago yang telah membuntuti Max sedari lama dan sengaja datang untuk membebaskan Max. Namun tiba-tiba tanpa alasan, Santiago malah dibikin pingsan oleh Max. Tapi ternyata Max sengaja melakukan itu agar tak ada yang melarangnya untuk berbuat sesuka hati kepada bawahan tersebut. Pada situasi lain, rombongan elit sudah tiba ke gedungnya Jerry. Mereka pun segera mencari keberadaan uang yang telah ditunggu-tunggu. Dan setelah mengobrak-abrik seluruh sudut, pria gondrong berhasil mengendus bau-bau uang yang sangat menyengat. Terlihat jelas uang itu masihlah utuh. Tapi mereka tidak sadar sama sekali bahwa sebuah kawat telah dikaitkan dari tas itu kepada suatu benda yang setelah dilihat-lihat, ternyata benda itu adalah sebuah granat. Dari sini jelas sudah kenapa Max sempat mempersiapkan kawat, tak lain dan tak bukan rencananya kali ini benar-benar ampuh. Di mana ledakan itu langsung dilihat jelas oleh Alice. Di samping itu, Santiago tersadar dan telah berada di tengah jalan. Di mana dengan pingsannya Santiago, si anak buah pun telah dikoyak habis sampai-sampai perutnya berantakan. Itulah tanda bahwa Max hanya mengimbangi lawan-lawannya. Bahkan sekelas Alice pun, Max terus memberi kabar kedatangannya dengan membuat bentuk donat di jalan raya. Dan setelah itu barulah Alice dibiarkan untuk mengejarnya. Hingga tiba saatnya Alice dibawa ke sebuah pabrik tua, di mana sebenarnya bisa saja Max untuk membunuh Alice. Tapi di sini datanglah Santiago yang melarang adanya korban jiwa. Ia mau Max bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang bijak. Tapi Max tidak mau tahu dan ia belum puas selagi Alice belum tewas. Namun disinilah Santiago pun sengaja membongkar latar belakang dari Max yang ternyata Max adalah mantan marinir. Ia sengaja menjadi pengacara karena banyaknya ketidakadilan yang ia alami. Salah satunya adalah sang ibu yang sempat dilecehkan oleh komandannya sendiri. Atas pengingat itulah Max pun menjadi luluh. Ia hanya terdiam sembari menatap Alice tanpa henti. Tapi kemudian Santiago pun baru tersadar bahwa ia turut memiliki anak dan juga istri. Mungkin jika dia yang menjadi Max, maka hal brutal pun akan ia lakukan kepada Alice dan hasilnya Max pun dibiarkan untuk bertindak sesuka hati kepada Alice. Di detik-detik terakhir ini, Alice pun berkata bahwa anaknya Max tak lagi bernyawa, organnya sudah tersebar ke tiap negara Asia dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan setelah lega atas sebuah jawaban, pada akhirnya Max pun bisa membabat Alice sampai puas. Meski pada faktanya ia harus dibuat marah serta kesal dengan lenyapnya istri dan juga anaknya. Selang beberapa hari, berita pun langsung tersiar. Seorang saksi pun menceritakan bagaimana tragisnya kondisi jasad dari Alice. Berita ini telah diketahui oleh kepala polisi, tapi Santiago terus menutupi perbuatan Max, di mana ia menyarankan Max untuk pergi ke negara lain. 1 tahun kemudian, terlihat Santiago yang sedang bermain bersama keluarganya. Ia sengaja pulang ke Meksiko, di mana istri dan anak bisa berkumpul secara utuh. Di sela-sela waktu, Max meminta lokasi dari para penjahat yang siap dibasmi. Dan dengan senang hati Max akan membasmi mereka semua.
Karena sekarang ia bukan lagi pengacara, melainkan ia akan menjadi tukang eksekusi untuk membayar ketidakadilan. Di mana dengan senang hati Santiago pun mengetik nama orang-orang yang masih berkeliaran beserta mengirimkan fotonya. Dan film pun selesai.